Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis teori kognitivisme. Jadi, teori kognitivisme adalah teori yang menekankan proses berpikir, memori, dan pemahaman seseorang dalam memproses informasi, bukan hanya hasil belajar. Menurut Jerome Bruner mengembangkan konsep struktur pengetahuan dan menekankan pentingnya pengalaman dan struktur pembelajaran dalam proses belajar. Ini juga mengemukakan 3 mode representatif. Yang pertama enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi saat ini saya akan mempresentasikan hasil LKM saya, dan akan dimulai yang pertama, yaitu pertanyaan yang ada pada saya, halaman 90. Bagaimana penerapan yang harus dilakukan oleh guru apabila hendak menerapkan teori kognitivisme dalam proses pembelajaran? Yang kedua, halaman 91, penelitian dari para ahli yaitu Sugiono dan Creswell mengenai penjelasan metode deskriptif serta analisis konten. Jadi apa tujuan dari kedua penelitian tersebut terhadap topik atau masalah tertentu? Lanjut yang kedua, bagian yang membingungkan saya. Yang pertama di halaman 95, yaitu dari para ahli, yaitu given mengenai belajar kognitif yang melibatkan pada mental. Jadi yang saya kurang mengerti dari terlibatnya aktivitas mental bahwa seperti apa interaksi lingkungan, apakah dari aktivitas mental tersebut itu dari interaksi lingkungan atau ada perubahan dari seseorang. Yang kedua, halaman 95, faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Struktur pada kognitif yang bagaimana? Yang ketiga, halaman 98, itu bukan proses tunggal. Belajar menurut Gagne tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Perbedaannya dari proses tunggal itu dan belajar bersifat kompleks itu seperti apa dan bagaimana? Yang ketiga, kaitan pribadi dengan saya. Yang pertama di halaman 94, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Yang kedua, di halaman 94, perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. Yang ketiga di halaman 98, yaitu mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui tes maupun tugas, misalnya kerja laboratorium. Kata baru untuk saya, halaman 93, yaitu stimulus, respon, reconfirmation. Yang kedua, halaman 96, belajar bermakna meaningful learning dengan belajar menghafal atau rote learning.